Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim Subuh Ramadan rahimakumullah. Kita teruskan materi kemarin. Kita masih menjelaskan tentang 3 aspek nilai keimanan yang menentukan bahwa puasa bulan suci Ramadan bisa mencapai derajat takwa. Konsekuensi dari iman kepada Allah, maka lisannya harus baik. Kemarin kita berbicara tentang lisan, konsekuensi iman kepada Allah, lisannya harus baik dan menjaga dari apa? Al-kadzib, bohong. Kemudian berikutnya yang harus dihindari dari lisan, yang harus dihindari dari lisan itu yang nomor 2 apa? Wal ghibah. Apa ghibah itu Pak Amirin? Ngerasani, bahasa Surabaya ngerasani. Pernah ngerasani? Sering. Makanya Ramadan ini sebagai satu pengendali. Pengendali apa? Jangan sampai lisan ini ghibah, ngerasani. Kalau ketemu dengan temannya, ya toh, diajak ngerasani, diingatkan, maaf, saya puasa. Kalau masih tetap saja menghindar, ya toh, kalau masih tetap saja diingatkan itu tidak mau, menghindar. Itu salah satu bentuk dalam rangka untuk menjaga konsistensi. Jangan sampai lisan ini diajak ngerasani yang sudah kenal, sudah kadang-kadang dilakukan di luar Ramadan, di dalam Ramadan ini diam. Ya toh? Kalau sudah diam, lisan ini harus dimanfaatkan yang baik. Baca sholawat, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jalan-jalan sambil bekerja, sambil di jalan, sambil di kantor, sambil di mana saja berada, lisannya diupayakan membaca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah lisan ini dibiasakan seperti itu, lisannya sudah diajak sholawat. Kalau sudah sholawat,
ya toh, diajak untuk zikir, ya toh, atau dibalik istighfar astagfirullahaladzim, ya toh, astagfirullahaladzim, atau Allahumma afun karim tuhibul afwa wa fu'anni. Setelah itu sholawat, setelah itu zikir. Kalau sudah lisannya ini, ya toh, sudah capek hatinya diajak istighfar astagfirullahaladzim, hatinya diajak baca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammad, hatinya diajak zikir, hatinya diisi zikir qalbi, Allah Allah Allah. Hati itu adalah di sela-sela aktivitas mulai dari zuhur, mulai dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Dilatih. Ramadan juga tempat pelatihan. Ya, dilatih selama 1 bulan. Dimasukkan di dalam ruang yang namanya Ramadan. Ya, dilatih. Kalau sudah seperti itu, lisan juga dimanfaatkan membaca Al-Quran. Ya, dibaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Amirin biasanya khatam berapa? 2 kali atau 3 kali Ramadan itu? Minimal 1 kali. Kalau 1 kali, 1 hari berapa juz? 1 juz. 1 kali. Minimal 1 kali. Tidak bisa nggak apa-apa, tapi minimal harus ada target. Qiraatul Quran. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Quran nilainya ibadah. Kita membaca Al-Quran 1 huruf. Ya toh? Kemarin sudah kita bicarakan pada waktu tarawih. Ya toh? Ketika kita membaca Al-Quran pada waktu tarawih, imam baca Quran, kita yang mendengarkan 1 huruf, 100 kebaikan. Kalau Al-Quran dibaca di dalam sholat berdiri, 100 kebaikan. Duduk di dalam sholat, 50 kebaikan. Di luar sholat, ya toh? Setelah ini misalnya kita baca Quran, 25 kebaikan. Di luar sholat dengan wudhu, 25 kebaikan. Tanpa wudhu, misalnya kita batal, tetapi kita melafalkan Al-Quran, kita punya hafalan-hafalan, sambil jalan, sambil naik sepeda, sambil apa gitu, 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Nah, kalau di dalam Ramadan dilipat gandakan. Sunnah nilainya wajib, wajib dilipat gandakan. Itu Al-Quran. Jadi berupaya. Sedikitlah, 10 menit, 5 menit. Tidak apa-apa. Kemudian di samping membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Begitu juga ada waktu-waktu untuk tilawatul Quran. Kalau qiraah itu hanya maca tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Tartil. Tetapi kalau tilawatul Quran dihayati. Tilawatul Quran bitadabburil makna. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya ini? Ya toh? Apa artinya ini? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami beri kamu wahai Muhammad al-kautsar, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Dipikir, kebaikan apa? Direnungkan. Kita merenungkan inna a'tainakal kautsar 1 ayat saja.
waktu 5 menit, waktu 10 menit, waktu 25 menit, bahkan 1 jam tidak selesai. Hanya 1 ayat saja. Bahkan 2 jam tidak selesai. Makanya kalau dilihat dari nilai pahalanya, ada yang membaca 1 juz. Gitu. Ini membaca inna a'toinakal kausar 1 ayat saja direnungkan, maka barokahnya adalah 1 ayat direnungkan, setelah direnungkan apa? Dipraktekkan. Jadi Al-Quran itu tujuannya bacalah. Setelah membaca, renungkanlah. Setelah direnungkan, praktekkan. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita bekerja secara baik, bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala di dalam sebuah organisasi sosial, mulai dari RT, RW, IPNU, PBNU, Fatayat, Muslimat, bagaimana tanggung jawabnya dalam rangka untuk sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin untuk mengayomi dan memberikan dan mengarahkan kepada bawahannya. Jadi direnungkan. Setelah direnungkan, dimengerti, setelah dimengerti, dipraktekkan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi materi pada hari ini kita berbicara tentang apa? Jangan sampai menghibah, daripada ghibah difungsikan lisannya untuk baca sholawat, untuk zikir, istighfar, dan difungsikan lagi karena ini di dalam bulan suci Ramadan untuk membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, direnungkan, bukan hanya sekedar direnungkan, dipraktekkan. Ada orang yang membaca Al-Quran kok akhlaknya kurang baik. Itu bukan tujuan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu pelajari, baca, renungkan, praktekkan. Kalau sudah dipraktekkan, dengan orang baik, dengan tetangga baik, dengan siapapun harus baik. Karena inti daripada Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran menjadi orang malas, tidak benar. Setelah membaca Al-Quran kita menjadi orang yang tidak punya akhlak yang baik, tidak benar. Makanya Al-Quran itu diberikan kepada kita sebagai tuntunan, segala mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, bangun tidur, beraktivitas apapun, berusaha mengimplementasikan, mempraktekkan lisannya, pendengarannya, penglihatannya, pikirnya, tata pikirnya itu harus disesuaikan dengan nilai Al-Quran. Demikianlah materi singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Rabbi fa'na bi barakatihim wajinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatil minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wajinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatil minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wajinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatil al-fitani
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا رحمة العالمين رحمة العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الهدى حسنة وقنا النار الحمد لله رب العالمين اللهم وفق إلى الطريق السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.